ya teman-teman ya. Saya kasih di buku itu supaya kelihatan aja bawahnya putih. So, teman-teman praktekin. Ini senam motorik. Ini bisa mencerdaskan pikiran, mencerdaskan otak. Bisa dilakukan oleh anak-anak, lakukan orang dewasa juga bisa. Apalagi teman-teman yang misal orang dewasa ini mudah sekali lupa. Kemudian ininya sering lupa dah. Yuk, gini teman-teman. Senamnya gini doang. Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan. Ini karena di kertas ya, kiri, kiri. Ya, sok dipraktekin. Mudah teman-teman, cukup gini doang nih. Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Nanti kalau udah bisa dilancarkan. Nah, kenapa senam ini membantu untuk apa? Merangsang motorik kita untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Gerak semuanya, nggak mudah kan? Kelihatannya gampang kan? Nah, karena ini untuk apa? Mengaktifkan otak kanan dan otak kiri kita, mengaktifkan saraf motorik kita. Nah, saraf motorik ini yang bisa menjadi jalan kecerdasan. Saraf motorik ini yang bisa menjadi jalan mudah hafalan, bahasanya tantrum. Nah, itu bisa saraf motoriknya juga biar aktif. Yuk, cuma gini doang teman-teman. Bentar, kertas yang putih. Yuk, cuma gini doang. Kanan, kanan, kiri, kiri. Kanan, kanan, kiri, kiri. Cuma gitu doang. Nah, itu senam motorik. Berapa kali? Rutin aja. Kalau lagi santai, lagi senggang, rutin aja. Itu senam motorik. Tapi senam motorik itu banyak ya teman-teman ya. Itu tahapan yang paling mudah. Senam motorik itu tahapan yang paling mudah itu yang itu tadi. Yang kedua, ada tahapan lagi. Ada tahapan lagi yang kedua. Tahapan ini tingkat kesulitannya naik sedikit. Tahapan yang kedua itu gini teman-teman. Ya. Di paha ya, ini di paha. Satu tangannya nempel, satu tangannya genggam. Ya, yang genggam duduk, yang nempel geser. Ya, lihat ya gerakannya ya. Seketika langsung berubah. Berubah langsung. Ini tahapan yang kedua. Rapi Nabi Ayub 7 kali. Ini tahapan yang kedua. Tingkat kesulitannya lebih sulit daripada yang tadi. Ya, lebih sulit dari itu. Ini tahapan yang kedua. Satu duk, satu geser. Seketika berubah. Ini duk, ini geser. Ya. Ini tahapan yang kedua. Sok dipraktekin. Jika kita bisa mempraktekannya, insya Allah cerdas teman-teman. Apalagi anak kecil mempraktekkan itu, cerdas teman-teman. Yang digerakkan tangannya. Baim, bagus. Iya, nggak mudah. Yang kedua bisa. Nah, ada tahapan lagi yang ketiga. Lebih sulit lagi tahapan yang ketiga ini. Gerakannya seperti apa? Yuk. Ini 2 jari, ini tembakan. Ya. Tembak, balik. Balik. Ya, ini pelannya kayak gini. Ini pelannya. Ya, pelannya kayak gini. Pelannya kayak gitu. Ini tahapan yang ketiga. Tingkat kesulitannya lebih sulit dari 1 dari 2. Ini 2, ini tembak. Dor. Kemudian dibalik. Ini yang nembak, ini yang 2. Dor, gitu. Jadi ya, begini, begini, begini. Ini tingkatan yang ketiga. Lebih sulit dari 1 dan 2. Lebih sulit. Udah belum dipraktekin? Malah nembak semua. Nah, itu bisa mencerdaskan otak, mengaktifkan saraf motorik, otak kanan dan otak kiri hidup. Nah, ini tips ya bagi teman-teman yang pengen punya anak yang cerdas. Ya, namun sebelum kita mempraktekkan ke anak, kitanya bisa dulu. Ya, ini kayak gini. Ini kayak gini ya. Gerakan hanya sederhana, bisa mengaktifkan saraf kanan dan otak kanan dan otak kiri saraf motorik. Ya,
mencerdaskan anak. Gak mudah, karena butuh kecerdasan pula, butuh kecerdasan, cerdas, tangkas, otak kanan, otak kirinya aktif, saraf motoriknya aktif. Makanya apa? Orangnya cerdas biasanya kalau yang bisa kayak gini. Kan juga jadi tolak ukur, sob. Orang-orang yang cerdas pasti cepet kayak gininya. Orang-orang yang pintar pasti cepet kayak gininya. Pasti cepet. Ya. Dari umur kecil aja ajarin. Itu ya, yang satu, yang kedua, yang ketiga. Nah, ini tingkatan 4. Tingkatan yang paling sulit. Tingkatan keempat itu tingkatan yang paling sulit. Setiap gerakan berapa kali? Bukan berapa kalinya, bisa. Sampai bisa. Bukan berapa kalinya, bisanya. Tingkatan keempat itu tingkatan yang paling sulit. Tingkatan paling sulit itu gini, ya. 1 tahun belum bisa, mungkin anak 4 tahun baru bisa, 4 tahun atau 5 tahun. Yuk, ini tingkatan yang paling sulit, nomor 4 nih. Nomor 4 itu tingkatan yang paling sulit. Nih ya, saya ambil contoh dulu ya. Tepukkan tangan di paha, tempelkan di hidung dan di telinga. Oke? Ini tepukan lagi, gantian. Tangan kiri yang di hidung, tangan kanan telinga kiri. Ya, gini ya, ini gerakan lambatnya. Hidung dan telinga, yang disentuh hidung dan telinga. Ya, hidung dan telinga. Ini gerakan cepatnya. Yuk, teman-teman praktekkan itu. Itu tingkatan 4 yang paling sulit. Pegang hidung dan telinga. Kemudian pukul lagi. Pegang hidung dan telinga. Ya, itu tingkatan paling sulit. Yang dipegang hidung dan telinga, bukan mata ya. Nanti pegangnya ke mulut kemana baik. Dan kayak gini ke telinga dua-duanya, kayak gini ke hidung dua-duanya. Ya, itu tingkatan paling sulit, nomor 4. Ya, sok praktekin. Itu mencerdaskan, bikin cerdas. Alhamdulillah. Paling sulit itu nomor 4. Sebetulnya ada lagi yang sulit. Nah, cuma yang sulit yang nomor 4 ini lebih ke tingkat konsentrasi. Untuk melatih konsentrasi anak agar bagus, konsentrasi kita agar baik. Nah, ini juga bisa ikhtiar. Sholat khusyuk, kok sholat yang konsentrasi. Nah, melatih konsentrasi banyak caranya. Nah, konsentrasi banyak caranya. Gimana untuk melatih konsentrasi? Hanya dengan apa? Gerakan tangan seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini, tempelin. Ya, tangannya tempelin kayak gini. Minta tolong orang lain, sentuh salah satu jari, lalu kita gerakin. Minta tolong orang lain, sentuh salah satu jari, lalu kita gerakin. Yuk, misal contoh nih, ada minta contoh anaknya atau siapa. Yuk, jari telunjuk, sentuh aja jari yang mana, langsung kita gerakin. Nah, itu bisa berubah yang kita gerakin. Niat kita gerakin telunjuk, yang gerak malah kelingking. Niat kita gerakin yang kanan, yang gerak malah yang kiri. So, teman-teman praktekin jika ada anaknya, jika ada keluarga, ada suami, ada siapapun. Teman-teman praktekkan kayak gini. Ini disilang ya. Silang. Dilihat jarinya. Suruh orang lain nyentuh. Suruh orang lain nyentuh. Nah, kita gerakin yang disentuh oleh orang itu. Kalau bisa gerak sesuai yang disentuh, bagus konsentrasinya. Tapi kalau yang digerak, yang disentuh jari kanan, yang gerak jari kiri. Nah, itu konsentrasinya berarti butuh diperbaiki lagi. Udah belum? Nah, ini untuk melatih konsentrasi. Kayak gini ya, gerakannya kayak gini, tempelin. Ya, iman kan naik turun. Ya, udah belum dipraktekin kayak gini? Minta tolong orang lain, sentuh aja di jari yang mana, kita gerakin yang disentuh. Kalau kita bisa menggerakkan sesuai yang disentuh, itu konsentrasinya bagus. Tapi kalau kita nggak bisa menggerakkan yang disentuh, nah itu berarti konsentrasinya perlu diperbaiki. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa kayak gini, asam uratnya tinggi. Yuk, teman-teman yang nggak bisa digerakkan tangannya kayak gini nih, tangannya nggak bisa ditempelin kayak gini, itu asam uratnya tinggi. Apalagi di kayak giniin sakit, rematik teman-teman. Sama halnya kayak gini nih. Cara mengetahui asam urat kita tinggi atau tidak gini.
tempelin jari di telapak tangan. Jika bisa nempel seperti ini asam uratnya normal. Tapi jika kayak gini, asam uratnya tinggi. Jika digerakin nggak sakit, rematiknya normal. Jika digerakin sakit, berarti ada rematik. Itu ya teman-teman ya. Nempelnya kurang sempurna, mungkin asam uratnya di angka 7. Itu ya teman-teman ya. Itulah tips sederhana untuk mencerdaskan pikiran, apalagi kepada anak ya. Tips sederhana sekali. Ini saraf motorik, mengaktifkan saraf motorik. Obat asam urat jangan diobatin, diperbaiki penyebabnya. Karena di sini tuh diajarkannya memperbaiki penyebab, bukan ngobatin penyakit. Penyakit itu bukan untuk diobatin, penyakit itu untuk diperbaiki. Yuk, asam urat, sesuatu yang berkaitan dengan darah. Darah disebut dengan sifat. Asam, sifatnya asam apa? Tutup mata. Sifatnya asam apa? Bligidik. Teman-teman stop, kalau lagi makan buah yang asam, tutup mata enggak? Teman-teman stop, kalau lagi makan buah yang asam, suka bligidik enggak? Ada apa di balik hakikat asam? Orang yang suka menutup mata dengan urusan orang lain ketika membutuhkan pertolongannya. Orang yang suka tutup mata, cuek dengan orang lain ketika membutuhkan kebaikannya, dia cuek kepada urusan orang lain. Cueknya di sini tuh bukan cuek untuk menjaga diri, tidak menjaga hati tidak kotor, bukan. Cueknya itu gini, melihat ada orang susah, biarin, dia punya badan sehat kok, masa timbang susah doang minta-minta. Misal contoh, ketika ada orang datang minta tolong, dia cuek, dia malas untuk menolongnya. Nah itu cuek dengan kekurangan orang lain. Yang kedua, bligidik. Maksudnya bligidik itu apa? Merendahkan orang lain. Orang kok gitu, amit-amit dah. Nah, itulah penyebab masuk. Sok teman-teman renungkan, yang terkena asam urat benar nggak? Ya, yang teman-teman yang terkena asam urat benar nggak? Sering nggak peduli dengan urusan orang lain. Kurang peduli dengan urusan orang lain. Amin. Ya, kurang peduli dengan urusan orang lain. Kemudian apa? Adanya sifat suka merendahkan orang lain. Itulah asam urat. Gitu ya. Itulah penyebab asam urat. Jadi mau diobatin kayak gimana kalau sifatnya masih kayak gitu, ya tetap aja asam urat. Ya, karena kita belajar bukan cari obat. Kita belajar memperbaiki penyebab. Ya, kita belajar untuk memperbaiki penyebab, bukan untuk cari obat. Kalau kita udah perbaiki penyebabnya, kita mohon ampun kepada Allah. Allah berkehendak menyembuhkan penyakit kita. 1 butir nasi saja bisa jadi obat. Tanpa kita harus keluar biaya. Timbang cuma makan doang, 1 sendok nasi bisa jadi obat. Ya, jadi obat itu mudah sebetulnya teman-teman. Bukankah di Al-Quran sudah disebutkan? Allah ciptakan tumbuhan, alam semesta, binatang. Untuk apa? Diambil manfaatnya. Kan sudah disebutkan. Melalui perantara mereka Allah jadikan rizki. Melalui perantara mereka Allah jadikan makanan dan minuman. Melalui perantara mereka Allah jadikan obat, Allah jadikan ilmu. Itu ya. Ayo, bismillah. Sekarang tingkatkan bagi teman-teman yang terkena penyakit asam urat, tingkatkan lagi kepeduliannya. Ya, tingkatkan lagi. Ketika ada yang minta tolong, jangan pura-pura nggak bisa. Misal ada yang minta tolong, padahal kita lagi males nih, pura-puranya nggak bisa, sampai berbohong. Aduh, saya nggak bisa, soalnya gini. Padahal mah bisa, tapi ia menolak dengan cara halus nih. Kurang peduli sama orang lain, itu bisa menjadikan asam urat. Ya? Itu asam urat. Gak apa-apa. Nih, gak apa-apa. Terus dulu, Salim. Itu asam urat. Diabetes itu apa? Kembali ya, penyakit yang berhubungan dengan darah itu berkaitan dengan sifat.
Penyakit yang berhubungan dengan darah itu berkaitan dengan sifat. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Kenapa darah disebut ruh dan sifat? Ketika kita meninggal, ruh kita dicabut, darahnya hilang nggak? Hilang darahnya. Namun darahnya hilang belum tentu bersih. Lain halnya orang-orang soleh. Orang-orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, amalnya baik. Ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya juga bersih. Itulah kenapa orang-orang baik, orang-orang soleh ketika dimakamkan, jasadnya masih utuh. Karena ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya juga bersih, tanpa sisa sedikit pun. Lain halnya, orang-orang seperti kita, para pendosa, orang yang berlumuran dosa, banyak sifat perilaku perbuatan kita yang buruk, banyak sifat perilaku perbuatan kita yang tidak baik. Ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang. Namun darahnya tidak bersih. Karena apa? Ada sifat kita yang buruk. Ada darah kotor yang tersisa. Tersisanya darah kotor dalam organ tubuh kita, itulah bakat-bakat belatung saat kita dimakamkan. Jadi belatung itu bukan dari luar tubuh menyerang tubuh kita, tapi belatung itu muncul dari dalam tubuh kita, efek karena adanya endapan-endapan darah-darah kotor yang gak ikut hilang saat ruh itu dicabut. So, lakukan uji coba kalau nggak percaya. Sama ketika menyembelih binatang. Ketika doanya benar, darahnya hilang semuanya. Tapi ketika doanya kurang benar, kurang baik, kurang pas, maka darahnya akan tersisa di dagingnya, di celah tulangnya, rusak dan lain sebagainya. Maka Pak, gampang bau dagingnya. Lain halnya ketika doanya baik, caranya baik, dengan penuh, dengan keikhlasan, dengan cara-cara yang baik, disembelih, ruhnya hilang, darahnya pun bersih. Dagingnya nggak bau, dagingnya nggak rusak. Ya, jadi segala sesuatu yang penyakit yang berkaitan dengan darah itu berkaitan dengan sifat. Berkaitan dengan darah itu berkaitan dengan sifat. Termasuk penyakit gula, penyakit diabetes. Itu bukan gara-gara nasi putih, bukan gara-gara gula, bukan. Andaikan penyebab diabetes itu gara-gara nasi putih, orang seluruh Indonesia pasti terkena penyakit gula. Atau mungkin orang pekerja keras yang porsi makannya jauh lebih banyak daripada kita, dia cenderung terkena penyakit gula. Tapi pada prakteknya, apakah semua yang makan nasi putih, yang makan nasinya banyak terkena gula? Kan enggak. Yang terkena penyakit gula hanya orang itu, dan orang itu. Kenapa? Berarti yang salah bukan pada makanannya, yang salah bukan pada manisnya, yang salah adalah pada sifat manisnya. Itu yang salah. Sifatnya gula itu manis. Ada sifat manis yang bermasalah. Manis seperti apa yang bermasalah? Orang yang suka berdusta, orang yang suka PHP, pemberi harapan palsu, orang yang suka mengiming-imingi sesuatu demi tujuan hal yang tidak baik. Misal contoh, orang yang suka pemberi harapan palsu, orang yang suka ngerayu, orang yang suka berbohong, itulah penyebab penyakit gula. Makanya mohon maaf ya teman-teman ya, saya bukan justifikasi sebuah profesi. Kebanyakan orang yang terkena penyakit gula, kebanyakan adalah pedagang. Kebanyakan orang yang terkena penyakit gula, kebanyakan adalah marketing, guru, orang yang berkecimpung di dunia politik, pebisnis, kemudian apa? Orang yang hobinya ngelawak. Orang yang hobinya ngelawak. Sok, teman-teman lakukan riset. Orang-orang yang terkena penyakit gula, lihat pedagang apa bukan? Marketing atau bukan? Dia seorang guru atau bukan? Guru baik guru pelajaran sekolah maupun guru ngaji. Kemudian, orang yang berkecimpung di dunia politik apa bukan? Pebisnis apa bukan? Pelawak apa bukan? Rata-rata yang terkena penyakit gula, profesi-profesi yang tadi ya. Tapi saya bukan justifikasi profesi, karena nggak semuanya. Ada pedagang yang jujur, pedagang yang baik, nggak kena gula. Ada pedagang yang suka bohong, kena gula. Contoh lagi ya teman-teman ya. Contoh lagi, misal, wah ini produknya bagus, ini produknya original, ini barang baru datang. Padahal datangnya udah sebulan yang lalu, produknya belum tentu original, produknya belum tentu fresh, bilangnya fresh. Wah ini produk baru datang, ini jahitannya bagus, padahal dia sendiri belum lihat barangnya, padahal dia sendiri belum memakainya. Ya,
Itu ya teman-teman ya. Itulah pedagang dan marketing. Sama, menawarkan dagangannya penuh dengan kebohongan. Nah, yang ketiga, guru. Kenapa banyak guru terkena penyakit gula? Karena banyak guru yang pandai mengajarkan, pandai menasehati, pandai pandai nyuruh, tapi dianya sendiri tidak mampu dan tidak mau mempraktekannya. Contoh ya teman-teman ya. Yuk, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, tapi dia sendiri sebagai guru nggak bakti kepada orang tua. Misal jadi guru, ngasih tahu lagi, yuk, jadilah jiwa-jiwa yang sosial. Ketika ada kerja bakti, kita harus ikut kerja bakti. Tapi dianya sendiri ketika ada kerja bakti, ogah-ogahan. Pandai mengajarkan, pandai menyampaikan, tapi tidak pandai mengelakoni. Bahasa orang Jawa mah jarkoni. Pinter ngajar, tapi nggak pinter ngelakoni. Itu kalau bahasa orang Jawa mah. Ya, itu ya teman-teman ya. Menyampaikan ilmu, tapi dianya sendiri tidak mengamalkan ilmu yang disampaikan. Itulah penyebab penyakit gula pada guru. Nah, kemudian lihat orang-orang yang berkecimpung di dunia politik, orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis. Kenapa banyak sekali yang terkena gula? Ya, nggak usah dibahas. Karena banyak di antara mereka yang pandai berdusta, pandai berbohong. Saya kalau jadi ini, saya akan sejahterakan masyarakat. Begitu jadi, nggak amanah. Itulah penyakit gula. Lalu ini yang jadi banyak pertanyaan. Kenapa banyak pelawak terkena penyakit gula? Sok teman-teman lakukan riset. Pelawak-pelawak Indonesia rata-rata terkena penyakit gula nggak? Sok lakukan riset. Kenapa? Karena mereka pandai berbohong, pandai mengarang cerita, demi apa? Membuat orang lain ketawa. Yuk teman-teman lihat sebuah hadis. Banyak tertawa di dunia akan menjadi sengsara di akhirat. Mudah berdusta akan menjadikan jalan kesengsaraannya. Banyak tertawa akan banyak menangis di akhirat. Kan bagus membantu orang, menghibur orang untuk ketawa. Ya, menghibur orang dengan cara yang benar, bukan dengan cara menghalalkan segala sesuatu, merosting orang dengan menceritakan keburukannya, berbohong dan lain sebagainya. Makanya wajar orang pelawak-pelawak rata-rata penyakitnya gula. So, kalau nggak percaya, lakukan riset. Begitupun kalau kita pandai berbohong, pasti penyakitnya gula. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang terkena penyakit gula, jangan hindari makan nasi putih. Nasi putih dihindari, hidup cuma sekali, makanan dipantangin, rugi. Al-Quran menyebutkan, Robbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Ya, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Kan jelas teman-teman. Sama, pengarang buku kan sama, mengarang sebuah cerita, tapi kalau nggak bohong nggak apa-apa. Tapi kalau diadopsi dari kisah nyata, nggak masalah. Ya, lihat lagi ya teman-teman ya. Jangan lagi pantangan dengan nasi putih. Siapapun yang terkena penyakit gula, jangan lagi ada pantangan dengan nasi putih. Karena bukan nasi penyebab gulamu. Bukan nasi yang menjadikan gulanya tinggi. Bukan. Yakinlah dengan firman Allah, Robbana ma khalaqta hadza batila. Bahkan Allah pun berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk apa? Diambil manfaatnya untuk manusia. Bukan sebagai kemudorotan. Apalagi mendatangkan penyakit. Kira-kira sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kira-kira berdampak buruk nggak pada diri kita? Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu tidak subhat. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi kita berdoa terlebih dahulu sebelum memakannya. Kemudian makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Ya, makan dengan cara yang benar, tidak berlebihan, tidak kebanyakan, makanan tidak akan menjadi penyakit. Masa iya Allah sudah berfirman Robbana ma khalaqta hadza batila, makan nasi jadi penyakit gula. Di mana imannya? Kita itu udah terlalu mudah digiring opininya supaya jauh daripada ajaran agama kita sendiri. Gak boleh makan nasi putih, di dalam nasi putih ada ini. Kenapa baru sekarang orang berstatement seperti itu? Dari dulu kakek moyang kita makan nasi putih sehat. Makanya jangan ada pantangan kepada nasi putih.
Minta maaflah kepada nasi putih. Coba kita renungkan, andaikan kita hidup diciptakan sebagai sebutir nasi. Di dalam tubuh kita ada karbohidrat yang manfaatnya sangat baik untuk tubuh kita. Kita pun diciptakan untuk apa? Bertasbih kepada Allah. Ada manusia bodoh bilang, ini gara-gara nasi putih, gula saya jadi tinggi. Coba andaikan kita hidup jadi nasi. Coba, ya Allah, apakah dengan tujuan ini engkau ciptakan hamba? Engkau ciptakan sebagai nasi, sedangkan hamba dituduh sebagai penyebab penyakit gula. Coba renungkan. Andaikan kita hidup jadi sebutir nasi, kita dituduh sebagai penyebab penyakit gula. Padahal Allah menciptakan kita sebagai manfaat untuk manusia. Allah ciptakan kita untuk bertasbih kepada Allah, tapi dituduh oleh manusia sebagai penyebab penyakit gula. Sedih nggak? Kecewa nggak? Coba renungkan. Ya. Ayo teman-teman, renungkan. Makanya minta maaflah kepada nasi. Wahai nasi, maafin saya.